semuanya. Bersama saya Romeo Dirk Junior. Baik, kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang mana isinya menceritakan Judaism is a monotheism, and also is it similar with Islam according to you? Because Islam say that Christians, they are pagans because we are tauhid, we worship the one God as same as the Jewish people. What do you think about this, Dr. Michael Brown? saudara-saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibahas. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. So there is a debate among rabbis as far as the status of Christianity. Jadi ada perdebatan antara para rabi tentang status daripada kekristenan. Islam clearly did not understand God's triunity as it's laid out in the Bible. Islam jelas tidak mengerti ya nature triune atau nature keilahian daripada Tuhan di dalam Alkitab. Some even argue that Muhammad understood the Trinity to be Father, Son, and Mary. Iya, bahkan Islam mengenal Trinitas ini sebagai Bapa, Isa, dan juga Maria. I'm not saying that's the case. I'm saying that some scholars believe that. It's in the Quran, it's in the Quran, Dr. Michael Brown. Yeah, either way. It's a wrong concept. Yes. So Judaism does not make that mistake. Oke, jadi konsep ini salah ya dan keliru, dan Yudaisme tidak menganut paham ini ya bahwa Trinitas itu Bapa, Maria, dan Isa. But there is a debate among rabbis as to whether it is idolatrous for a Gentile to be a Christian. Tetapi ada perdebatan di antara para rabi, apakah ini penyembahan berhala di antara kaum orang non-Yahudi? The prevailing view today is that it is not idolatrous for a Gentile to be a Christian. Jadi yang paling banyak sekarang ya penganut yang pemahaman yang paling banyak adalah bahwa ini bukan penyembahan pagan untuk bangsa-bangsa non-Yahudi itu masuk menjadi Kristen. But it would be considered idolatrous for me as a Jewish follower of Jesus. Tetapi akan menjadi satu penyembahan berhala bagi saya yang adalah orang Yahudi. But this is based on a fundamental misunderstanding of God's complex unity. Tetapi ini semua didasarkan pada salah pemahaman atau salah pengertian mengenai keilahian, ketauhidan daripada Allah yang sangat kompleks itu. I can easily demonstrate my beliefs just using the Hebrew Bible alone. Saya bisa mendemonstrasikan kepercayaan saya hanya menggunakan Alkitab Ibrani saja. In the Hebrew Bible, God is invisible and visible. Di dalam Alkitab Ibrani kita, Allah itu nampak, ya, zohir sekaligus juga tidak nampak. He is enthroned in heaven, and yet at times he walks among us. Dia berada di surga, di tahtanya, tapi sekaligus dia juga bisa berada di bumi, berjalan di antara kita. And his ruach, his spirit, is not just a power, but clearly a personality who thinks and acts and has feelings. Dan Roh Kudusnya, ya, Roh yang dari Tuhan, itu bukan hanya sebuah kuasa, tetapi juga seorang pribadi. Ya, dia punya emosi, punya perasaan, ya, dia bisa berkomunikasi. Dia seorang pribadi, Roh Kudus. We understand based on the Hebrew Bible that the Father, who is the source of all things, dwells in unapproachable light. Dan kita mengetahui di dalam Alkitab bahwa Bapa yang merupakan sumber dari segala sesuatu itu berdiam di dalam terang yang tidak terhampiri. The Son is the one who makes him known on the earth. If you've seen the Son, you've seen him. Dan sang anak ini yang membuat atau mengenalkan, menyingkapkan, mewahyukan siapa Bapa itu pada kita yang ada di bumi. Jadi kalau kita melihat sang anak, kita melihat Bapa. And the Ruach is the one who carries out his will invisibly here on the earth among us. Dan Roh Kudusnya itu adalah yang membawa atau membuat kita sampai pada pengenalan akan Allah secara utuh, ya. Tetapi Roh Kudus ini tidak nampak dan bekerja di antara kita. We worship one God and one God only. Kita menyembah satu Tuhan dan hanya satu Tuhan saja. I want to say to every Christian watching, saya mau katakan kepada semua orang Kristen yang menonton video ini, do not let anyone confuse you on this. Jangan ada yang membuat Anda bingung mengenai hal ini. If they call you an idolater, it is simply that they do not understand. Kalau mereka memanggil kamu tuh orang kafir, orang pagan, penyembah berhala, itu sederhana saja, karena sebenarnya mereka nggak mengerti. It is through Jesus, the Messiah, that the God of Israel is worshipped around the world. Hanya melalui Sang Mesias, Yesus Kristus lah, maka Allah Israel itu disembah oleh semua orang di seluruh dunia. And the book of Revelation says this in the last chapter of the Bible. Dan kitab Wahyu menyatakan ini, yaitu kitab terakhir dalam Alkitab kita. It is speaking of the Father and the Son, of God and the Lamb.
ketika berbicara mengenai Bapa dan Anak, ketika dia berbicara mengenai Allah dan anak domba itu. And it says that we will see his face and serve him. Dan kitab Wahyu menyatakan kita akan menyembah dia dan kita akan melayani dia, satu orang. One God and one God only, complex in his unity. Satu Allah dan satu Tuhan saja, sangat kompleks di dalam ketahuitannya. In the Christian Bible, Genesis 1 until Genesis 3, this Elohim was understood as a spirit or ruach. Is it spirit or wind? So Genesis 1:2, it's best to understand this as Spirit of God. Oke, jadi Kejadian 1 itu adalah roh Allah ya. The Hebrew word ruach can mean wind or spirit or breath. Jadi kata Ibrani untuk ruah itu memang bisa berarti roh, bisa berarti angin, bisa berarti hembusan nafas. But whenever you find ruach Elohim in the Hebrew Bible, it is always referring to the Spirit of God. Kita menemui kata roh Allah ya, ruah Elohim itu selalu menunjukkan kepada roh Allah itu sendiri. And that's the best way to understand it in Genesis 1:2, God's Spirit working in creation. Ya, dan itu adalah yang sangat baik untuk kita menafsirkan atau memahami Kejadian 1 ayat 1-3 bahwa Tuhan roh Allah itulah yang bekerja untuk menciptakan alam semesta. Ya, Christians understand the word spirit in the Bereshit, I mean in the Torah, because Jews in Indonesia they say spirit is not a spirit. It's not penuma, right? Penuma in Greek. Okay. Yeah. But so it's just a wind. right. So what we have to do is look at how the word ruach is used in the Old Testament. Oke, jadi kita lakukan adalah kita harus melihat di mana saja ada kata ruah ini di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita. Just like the Greek word pneuma, it can mean wind or breath or spirit. Oke, sama seperti bahasa Yunani penuma, itu juga artinya bisa berarti roh, bisa berarti angin, juga bisa berarti hembusan nafas. But when it is the Spirit of God, it is spirit, not wind. Ya, tetapi kita merujuk kepada roh Allah, itu artinya roh Allah ya, bukan angin. For example, Isaiah 63 says they grieved God's ruach. Ya, contohnya Yesaya 63, mereka mendukakan roh Allah. You cannot grieve the wind, you grieve a person. Ya, kamu nggak bisa mendukakan angin kan, kamu mendukakan seorang pribadi. In Nehemiah 9, it says that the Spirit instructed Israel. Ya, di dalam Nehemia 9 dikatakan roh itu memerintah atau memberikan hukum kepada Israel. The Spirit has wisdom and knowledge in Isaiah the 11th chapter. Ya, di dalam Yesaya 11 dikatakan roh ini mempunyai hikmat, mempunyai kecerdasan, mempunyai pengertian. David prays in Psalm 51, don't take your spirit, your Holy Spirit from me. Ya, di dalam Mazmur 51 dikatakan jangan ambil rohmu daripadaku. So the Spirit clearly has personality and intelligence and is not merely wind. Jadi jelas ya, roh Allah ini mempunyai kecerdasan, ya, mempunyai kepribadian dan bukan hanya angin. That is clearly evident in the Hebrew Bible. The New Testament just builds on that. Oke, jadi cukup banyak sekali ya bukti-bukti di dalam Alkitab Perjanjian Lama. But also it said that the Spirit of God created me, right? So yes, it's not a wind. So He gives lives, the Spirit of God. Ya, jadi roh Allah ini bukan angin ya teman-teman, tapi memberikan hidup. Bahkan dikatakan roh Allah ini yang menciptakan aku. A wind cannot create anything, right? Just the Spirit of God. Oke.